Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya pagi ini Bu? Sehat Bu. Tadi udah sarapan nih Bu ya? Bagus. Baiklah Bu, kita akan membahas kasus yang ada dari kasus pertama. Apa yang harus Anda lakukan? Saya akan mencoba membujuk si anak yang diberikan oleh Ibu Tati hukuman tadinya, dan saya akan mencoba untuk mempertanyakan kepada Ibu Tati mengapa si anak menangis dan dihukum seperti itu. Ya. Apakah guru lain dapat menginterupsi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Kalau menurut saya dapat, karena siswa yang dihukum oleh Ibu Tati tadinya adalah semua guru yang ada di sekolah itu berhak untuk memperhatikan dan memberikan masukan kepada Ibu Tati tadi mengapa siswa tadi dihukum dan diberikan hukuman seperti itu. Dalam kondisi ini, apa yang bisa Anda lakukan? Saya akan mencoba memberikan masukan kepada Ibu Tati kalau menghukum si anak, siswa itu tadi diberikan hukuman yang lebih baik lagi, contohnya memberikan tugas yang lebih banyak dan harus diselesaikan tepat waktu. Dapatkah Anda menginterupsi? Dapat, Mengapa dan bagaimana? karena siswa itu tadi dan Ibu Tati tadi semuanya adalah sama-sama instansi di sekolah itu sendiri. Jadi siswa dengan guru termasuk Ibu Tati dan saya sendiri harus sama-sama memperhatikan bagaimana anak itu supaya senang menerima pembelajaran dan berada di sekolah setiap harinya. Begitu Bu. Selamat pagi Bu Simbolon. Selamat pagi Bu. Kayak mana keadaannya Bu pagi ini? Sehat-sehat Bu. Ya, baiklah Bu, kita akan melanjutkan studi kasus 2 ya Bu ya. Apa yang akan Anda lakukan Bu terhadap Pak Dodi Bu? Yang pertama Bu, memang kasus Pak Dodi ini katakanlah sangat-sangat sulit, tetapi secara pribadi tentu saja kita harus memiliki hati. Kita tahu bagaimana latar belakang Pak Dodi. Nah, jadi pertama-tama saya sebagai kepala sekolah tentu saja memanggil Pak Dodi secara empat mata. Secara pribadi kami membicarakan di sana. Disitulah saya menasihati beliau supaya kesalahan-kesalahan dia selama anggota saya tidak terulang lagi jika nanti dia diterima bekerja di sekolah lain. Artinya di email, di format yang saya terima dari sekolah yang dituju oleh Pak Dodi, tentu saja tidak saya tuliskan di sana yang sebenarnya. Kenapa? Karena sudah kami selesaikan secara internal. Nah, seperti itulah cara saya untuk membuat solusi kepada Pak Dodi. Sekian Bu. Selamat pagi Bu Gito. Selamat pagi Bu. Ya, kayak mana kabarnya pagi ini Bu? Sehat. Sehat ya Bu, nampak muka Ibu ceria ya, sukacita Bu ya. Iya. Iya Bu, ini hari kita akan membahas studi kasus 3. Bila Anda meningkatkan apa yang Anda lakukan dan atas dasar apa Anda melakukannya? Menurut saya saran sebagai kepala sekolah ya, menaikkan nilai untuk tujuan supaya anak itu masuk PTN itu tujuan yang baik ya,
Tetapi di satu sisi kita juga melihat dampaknya nanti ke anak murid atau siswa. Jadi mereka nanti merasa sepele dalam pembelajarannya. Maka menurut pendapat saya, jika sekolah itu untuk menaikkan kualitas hasil tamatannya ya, supaya dilihat masyarakat tadi dibilang masyarakat mempercayai sekolah itu menjadi sekolah yang lebih baik, supaya banyak untuk mendaftarkan anaknya ke sana. Yang saya beri pendapat seharusnya kepada ibu kepala sekolah supaya pembelajaran itu yang diperbaiki, terutama kepada pembinaan kepada guru yang diberi pembinaan supaya memberikan pembelajaran yang lebih baik, supaya hasil belajar anak siswa juga meningkat seperti yang diharapkan tadi. Nilainya setiap tahunnya bisa meningkat dari kelas 10 nanti sampai dia juga tamat, seperti itu Bu. Ya, Dan benar. seandainya pun kalaupun kepala sekolah menyuruh dengan tujuan masa depan anak, saya sih sebenarnya mendukung ya, supaya masa depan anak juga dapat lebih baik di perguruan tinggi. Itu seperti itu. Pagi Ibu Sri Madalena Burgiro. Selamat pagi Ibu. Ya, bagaimana Bu pagi ini keadaan Ibu? Sehat Bu. Sehat ya. Baiklah Bu, kita akan lanjut ke studi kasus 4 ya Bu ya. Saya akan baca, Ibu mendengar dan menyimak dan nanti beri tanggapan ya Bu. Iya Bu. Dalam situasi dan kondisi seperti itu, apakah yang akan dilakukan Anda bila Anda berada di posisi Pak Budiman? Nah, itu aja ya Bu ya. Tolong Bu beri jawaban Ibu. Iya, terima kasih Bu atas studi kasusnya. Saya mencoba menjawab. Yang saya lakukan pertama dengan menghampiri Pak Anwar ke pintu dan mengajak Pak Anwar menuju ke ruang guru dan bertanya kepada Pak Anwar apa tujuan Pak Anwar datang ke sekolah dengan membawa golok. Sehingga jika Pak Anwar sudah memberikan tujuannya datang ke sekolah, saya memberikan informasi kepada Pak Anwar bahwasanya jam pembelajaran masih aktif dan si anak atau si Anwar tidak bisa dibawa pulang hanya untuk membantu Pak Anwar. Jika Pak Anwar bersedia, saya bisa memberikan informasi kepada si Abdul bahwasanya si Abdul masih bisa melakukan pembelajaran.